Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Farafadia, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas 3A. Pertama-tama kepada yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Otong Mustawi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ushul Fikih dan Qawaid Fikih, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kaidah fikih al-masyaqqah tajlib at-taisir dan penerapannya dalam permasalahan fikih modern. Materi ini akan membahas bagaimana syariat Islam memberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai kesulitan sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif sesuai dengan kondisi zaman tanpa menghilangkan tujuan utamanya. Baik, langsung saja kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan konsep dari kaidah fikih al-masyaqqah tajlib at-taisir. Al-masyaqqah sendiri berarti kesulitan, sedangkan at-taisir bermakna kemudahan atau keringanan. Secara syar'i, kaidah ini menyatakan bahwa kesulitan tertentu dapat melahirkan kemudahan hukum. Namun demikian, penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak dan tetap dibatasi oleh nas serta ruang lingkup hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Kesusahan dijadikan landasan munculnya dispensasi hukum karena adanya implikasi nyata terhadap penetapan hukum dan fatwa. Oleh sebab itu, penentuan konsep masyaqqah dan kriteria-kriterianya menjadi hal yang sangat penting dan memerlukan pengkajian yang mendalam. Menurut Imam Al-Syatibi, masyaqqah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu biasa, kesulitan yang masih bisa dijalankan tanpa bahaya atau kerugian. Misalnya beribadah fardu atau mencari nafkah tidak memerlukan kemudahan hukum. Yang kedua itu luar biasa, kesulitan yang menimbulkan penderitaan atau mudorot sehingga kewajiban tidak dapat dijalankan dan ini menuntut kemudahan hukum. Selanjutnya itu ada kriteria al-masyaqqah yang menimbulkan kemudahan hukum. Yang pertama itu tidak bertentangan dengan nas. Jika bertentangan, dicari alternatif yang sesuai syariat. Yang kedua itu melebihi kemampuan manusia. Yang ketiga, tidak menjauhkan dari kewajiban ibadah. Dan yang keempat, bukan kesulitan akibat ketentuan syara' itu sendiri. Selanjutnya itu ada macam-macam taisir atau kemudahan dalam syariat. Yang pertama itu ada ketetapan syar'i terhadap syariat Islam. Islam merupakan agama yang telah ditetapkan kemudahannya sejak awal diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudahannya yang kedua itu kemudahan dalam amaliyah. Yang pertama ada al-yusr al-asli, kemudahan sebagai tujuan dan dasar syariat. Yang kedua itu ada al-yusr al-takhfifi, kemudahan berupa dispensasi atau keringanan dari syariat. Selanjutnya itu ada tingkatan masyaqqah menurut berat ringannya kesulitan. Yang pertama itu ada tingkatan al-azimah, kesulitan berat yang mengancam jiwa atau anggota tubuh menuntut keringanan hukum. Yang kedua itu ada al-mutawasithah, kesulitan sedang, keringanan diberikan jika terasa berat, jika tidak diberikan. Yang ketiga itu ada al-khafifah, kesulitan ringan seperti lapar atau lelah saat ibadah, cukup diatasi dengan kesabaran tanpa keringanan hukum. Materi selanjutnya adalah dalil-dalil dari kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Dalil yang pertama itu terdapat dalam Al-Quran, yaitu salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan dan gembirakanlah dan jangan menyebabkan mereka lari. Dari beberapa nas yang berasal dari Al-Quran maupun Sunnah tersebut merupakan sebagian kecil dari sekian banyak dalil yang ada. Namun dalam hal ini, memunculkan nas-nas di atas cukup membuktikan bahwasannya pengaplikasian kaidah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berpikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Oleh sebab itu, kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang pengaplikasiannya sebagai analogi dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad. Materi selanjutnya adalah kaidah turunan. Yang pertama itu, apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Contohnya ketika seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya, namun apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan atau melahirkan dan dia laki-laki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolong.
menyentuh dan melihat aurat perempuan tersebut. Yang kedua, apabila yang asli sukar dikerjakan, maka beralih terhadap penggantinya, misalnya tayamum sebagai pengganti wudhu. Yang ketiga itu, apa yang mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Misalnya pada waktu sedang berpuasa, seorang yang berkumur-kumur tidak akan mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau yang bercampur dan tertelan bersama ludah, maka puasanya tidak batal. Yang keempat itu kaidah digunakan untuk menjaga keringanan-keringanan di dalam hukum, tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat atau kejahatan atau dosa. Seperti orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan. Yang kelima, apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Misalnya, Haji Syakrawi berkata, "Saya wakafkan tanah saya kepada anak Haji Ishak." Hal semua orang mengetahui bahwa anak Haji Ishak sudah lama meninggal, yang ada adalah hanyalah cucunya bernama Sarifuddin. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya, sebab tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian, yang keenam, apabila sulit mengamalkan suatu perkara, maka perkara tersebut ditinggalkan. Misalnya, apabila seorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang diakuinya sebagai ayahnya, maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya. Kemudian yang selanjutnya itu bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Misalnya mahasiswa yang menyewa kos atau barak, maka diharuskan membayar uang muka oleh pemilik kos atau barak. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin melanjutkan sewaan berikutnya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi. Selanjutnya, bisa dimaafkan pada permulaan, tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Dobit ini terjadi pada kasus tertentu, yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Misalnya, seseorang yang baru masuk Islam dan tidak tahu bahwa judi, berzina, atau minuman keras itu dilarang atau haram. Maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia mengetahui bahwa judi, berzina, atau minuman keras hukumnya haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut. Dan yang terakhir, dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada hal lainnya. Misalnya, penjual boleh menjual kembali karung beras, bekas tempat beras, karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Materi selanjutnya ada penerapan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir dalam fikih modern. Perkembangan ilmu teknologi dan perubahan sosial menghadirkan persoalan fikih baru yang menuntut pendekatan fleksibel. Kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir memungkinkan kemudahan hukum agar syariat tetap relevan tanpa mengurangi substansi kewajiban. Yang pertama itu adalah dalam bidang ibadah, tenaga medis atau orang dalam kondisi darurat dapat bertayamum, menjamak atau menyesuaikan pelaksanaan sholat sesuai kemampuan, menjaga keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan manusia. Kedua ada bidang muamalah. Dalam ekonomi modern, akad dan transaksi digital bisa disesuaikan, misalnya akad hybrid, agar sesuai syariat tanpa menimbulkan kesulitan, tetap menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Yang ketiga itu bidang kesehatan dan medis. Tindakan medis yang sulit atau darurat seperti transplantasi organ atau penggunaan alat medis dibolehkan selama tujuan menjaga jiwa dan tidak menimbulkan mudarat. Yang keempat bidang sosial dan kondisi darurat. Dalam bencana atau pandemi, kemudahan diterapkan pada ibadah berjamaah, jarak saf atau perubahan tata cara ibadah demi keselamatan umat dan kemaslahatan umum dengan pertimbangan ilmiah dan otoritas kompeten. Dapat disimpulkan, kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir merupakan kaidah fikih induk yang menegaskan bahwa kesulitan yang nyata dan diakui oleh syariat dapat menjadi dasar diberlakukannya kemudahan hukum dengan landasan kuat dari Al-Quran dan hadis yang mencerminkan prinsip kemudahan dalam Islam. Kaidah ini berperan penting dalam proses istinbat hukum, terutama dalam menjawab persoalan fikih modern, serta melahirkan kaidah-kaidah turunan yang membatasi agar kemudahan tetap berada dalam koridor syariat. Dan demikian, kaidah ini menjadikan hukum Islam fleksibel, responsif,
dan aplikatif tanpa menghilangkan substansi kewajiban dan tujuan utama syariat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.